setiap kemenangan-kemenangan umat Islam boleh diperingati, bahkan diperintahkan, wazakirhum bi ayyamillah. Tidak ada lagi cerita-cerita bid'ah. Tidak boleh beralasan Nabi tidak buat. Bid'ah itu bukan perkara Nabi tidak buat. Bukan kita ini pro bid'ah, kita anti bid'ah, tapi kita berbeda pendapat dengan Anda menetapkan objek bid'ah tentang rumusan bid'ah. Kalau kami pakai prinsip orang yang membid'ahkan sedikit tidak Nabi buat bid'ah, maka telah bid'ah Umar bin Khattab ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada pengurus Masjid Madani Al-Madani, Masjid Agung, alhamdulillah, Masjid Kaliber Kabupaten, alhamdulillah. Kemudian takrim wal ihtiram kepada seluruh tokoh-tokoh kita yang hadir, wali nagari beserta jajaran, tokoh-tokoh kita, alim ulama, nenek mama, seluruh benang dalam nagari, semua yang hadir. Semoga dapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak beredar pertanyaan tentang hukum memperingati bulan Muharram. Bulan Muharram ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dihitung sebagai tahun baru Islam berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab. Ketika beliau jadi khalifah, maka beliau menghitung tahun baru Islam bertolak dari peristiwa hijrah. Umar bin Khattab bukan sembarang orang. Banyak ayat yang turun berdasarkan ijtihad Umar. Bapak-bapak pergi umroh, pergi haji, maka ada di situ makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu turun perintahnya berdasarkan permintaan Umar kepada Nabi. Kata Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat di sini 2 rakaat?" Kata Nabi, "Bagaimana kita akan sholat? Belum ada perintah dari Allah." Maka turun ayat, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim di tempat sholat 2 rakaat. Maka sidang jemaah turun ayat. Nabi mengatakan, "Lau kana
min ba'din nabi lakana Umar bin Khattab. Kalau ada nabi setelahku, maka yang jadi nabi itu Umar bin Khattab. Maka ijtihad Umar ini luar biasa. Pernah Umar ditanya tentang miqat orang Irak. Jemaah haji dari Irak berangkat, miqatnya tidak tahu di mana miqat orang Irak. Maka ditanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, ditunjuk oleh Umar di sini miqat orang Irak. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, setelah sekian lama ada sahabat yang menerima hadis dari Nabi tentang miqat orang Irak, mengatakan miqat orang Irak di suatu tempat persis di tempat yang ditunjuk Umar bin Khattab. Padahal Umar tidak tahu kalau Nabi menunjuk tempat itu. Umar, sidang jemaah dirahmati Allah, tentang bagaimana Umar bin Khattab ini luar biasanya beliau sudah kita bahas dalam khutbah Jumat. Utsman bermimpi dengan Umar setelah Umar meninggal dunia. Utsman orang soleh, bermimpi tentang Umar. Ketika dia bermimpi dengan tentang Umar, bertanya oleh Utsman, "Ya Umar, bagaimana engkau menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir?" Dijawab oleh Umar, ketika Munkar wa Nakir membangunkan saya langsung duduk dan bertanya kepada mereka berdua, "Man rabbukuma?" Biasanya yang ditanya itu, yang bertanya Munkar wa Nakir kepada mayat yang dibangunkan. Tetapi ketika Umar yang dibangunkan, justru yang nanya Munkar wa Nakir itu Umar bin Khattab. Man rabbukuma, siapa Rabb kalian berdua? Kaget Munkar wa Nakir. Itu kehebatan Umar bin Khattab. Kita bahas dalam khutbah Jumat 2 kali khutbah. Cari nanti YouTube-nya. Judulnya apa di dalam? Udah lupa pula. Sudah lama. Cari aja tentang Umar 4142 ya. Luar biasa, akan merinding Bapak mendengarkan siapa Umar bin Khattab. Maka salah satu ijtihad Umar menetapkan tahun baru Hijriah. Siapa dia? Sang penakluk 2 negara adikuasa, Parsi dan Roma. Siapa yang meruntuhkan Roma? Siapa yang meruntuhkan Parsi? Umar bin Khattab. Maka sidang jemaah, kalau perkara ini bid'ah, maka sia-sia Umar berijtihad. Bid'ah ijtihad Umar bin Khattab. Terus mau memperingatnya apa hukumnya? Hukumnya boleh dan disunahkan memperingati seluruh peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa bersejarah terhadap umat Islam, termasuk peringatan kemerdekaan Indonesia. Hukumnya disunahkan. Jangan sampai ada yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Anda lihat surat Ibrahim ayat 5. Dalilnya surat Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina, sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami.
an akhrij qaumaka, agar engkau mengeluarkan kaummu, menyelamatkan kaummu minas zulumati ilan nur, dari kegelapan, kejahatan, kezoliman Fir'aun kepada cahaya. Minaz zulumati ilan nur wazakirhum bi ayyamillah. Ini dalilnya. Wazakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka, peringatkan ayyamullah. Ayyamullah kata mufasir, ayyamullah itu setiap hari yang merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Sidang jemaah, ayyamullah setiap hari besar yang merupakan pertolongan Allah yang terjadi pada umat, itu ayyamullah. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Mau terjadi di zaman Nabi, setelah Nabi, selama hari-hari besar yang merupakan pertolongan Allah, menyelamatkan dari kezoliman, terbebasnya dari penjajahan, tegaknya kebenaran, hancurnya kebatilan, maka dalil memperingatinya surat Ibrahim ayat 5, wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan, peringati ayyamullah. Maka itulah peristiwa 10 Muharram yang diperingati dengan puasa. Sidang jemaah dirahmati Allah, setiap peristiwa besar berarti setiap peristiwa bersejarah, setiap peristiwa pertolongan Allah, peristiwa keselamatan, tegaknya kebenaran, hancurnya kebatilan, setiap kemenangan-kemenangan umat Islam boleh diperingati, bahkan diperintahkan. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Tidak ada lagi cerita-cerita bid'ah. Tidak boleh beralasan Nabi tidak buat. Bid'ah itu bukan perkara Nabi tidak buat. Bukan kita ini pro bid'ah, kita anti bid'ah, tapi kita berbeda pendapat dengan Anda menetapkan objek bid'ah tentang rumusan bid'ah. Kalau kami pakai prinsip orang yang membid'ahkan sedikit tak Nabi buat bid'ah, maka telah bid'ah Umar bin Khattab ketika melakukan sholat tarawih berjamaah sepanjang bulan, selama 1 bulan. Sebelumnya Nabi tidak melakukan, terpimpin oleh 1 imam selama 1 bulan, tidak pernah. Dipimpin oleh 1 imam, dahulu berkelompok-kelompok. Kemudian Nabi hanya 11 rakaat, Umar 23 rakaat. Apakah Umar ahli bid'ah? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kalau ada Nabi setelahku, Umarlah orangnya? Berarti ketika rumusan bid'ah Anda diuji dengan pemahaman para sahabat, tidak tepat. Maka jumhur ulama membagi bid'ah kepada 2 perkara, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, setiap yang sesuai dengan misi Islam, menguntungkan Islam, pengembangan hukum, penjabaran hukum, maka dia adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah itu istilah Umar bin Khattab. Sidang jemaah, Hizbil Abdissalam, sultan ulama di zamannya, ulama terkenal, ulama yang menjadi benteng ketika Islam berperang dengan Tartar, penulis kitab Sajaratul Ma'arif,
Banyak kitabnya, salah satu kitabnya Qawaidul Kubra. Di Qawaidul Kubra beliau bicara tentang bid'ah, maka hukum bid'ah menurut Izbil Abdissalam 5 hukumnya, yaitu wajib, sunnah dan mustahab, kemudian mubah, makruh, haram. Apa contoh yang mubah? Bersalaman setelah sholat. Menurut Izbil Abdissalam hukumnya boleh, menurut Imam Nawawi hukumnya sunat, mustahab. Tapi menurut orang yang Nabi tak buat, itu haram, itu bid'ah. Pendapat Nabi tak buat ini ditentang, tidak sesuai dengan rumusan imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab kalau Nabi tak buat, lihat Quran, lihat hadis nggak ketemu, bid'ah. Oh, tunggu dulu, Anda keluar dari konsep salafus soleh. Salafus soleh itu rumusan imam 4 mazhab. Abu Hanifah salafus soleh, Malik salafus soleh, Syafi'i salafus soleh, Hambali salafus soleh. Kenapa mereka salafus soleh? Karena salafus soleh kita sepakati 300 tahun pertama. Rumusan fikih yang keluar, rumusan akidah dan fikih yang keluar di 300-an tahun pertama yang terkonsep, terumuskan, yaitu oleh imam 4 mazhab. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah, salafus soleh. Malik lahir 93 Hijriah, meninggal 129 Hijriah, salafus soleh. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, salafus soleh. Imam Ahmad meninggal 248 Hijriah, salafus soleh. Mereka hidup sebelum 300 tahun pertama. Maka sudah dirumuskan buku fikih, cara berhukum oleh 4 imam mazhab ini. Mereka semua fikih salafus soleh. Bagaimana bid'ah? Kalau kasus hukum tidak terjadi, dilihat dalam Al-Quran. Jika tidak ketemu dalam Al-Quran, dilihat dalam hadis. Jika tidak ketemu dalam hadis, dilihat dalam ijma'. Tidak ketemu dalam ijma', dilihat dalam qiyas. Ini dipakai oleh mereka berempat. Tinggal berikutnya, oleh Imam Abu Hanifah, dia memakai istihsan. Menurut Imam Abu Hanifah, jika tidak ketemu dalam qiyas, lihat istihsan, lihat istishab. Tetapi istihsannya Abu Hanifah ditentang oleh Imam Syafi'i. Oleh Malik, kapan dia menentukan bid'ah tidak bid'ah? Kapan hukum ini dikatakan tidak ketemu hukumnya? Setelah 11 kali proses. Dilihat dari qiyas sudah 4, tahapan keempat qiyas. Qiyas tidak ketemu, maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah tidak ketemu, istihsan, istishab, kemudian syar'u man qablana, amal ahli Madinah. 11 tahapan baru dia bicara ini bid'ah, itu bid'ah. Seluruh imam itu tidak notabene mengatakan ini bid'ah, proses dulu hukumnya sampai lebih 10 tahapan. Imam Syafi'i 5 tahapan, kemudian dia terima pendapat yaitu ijma' sahabat, selagi tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Sidang jemaah, spesial Imam Ahmad, sadduz zari'ah,
Itu tidak perlu saya terangkan. Yang jelas imam-imam itu semuanya setelah diperiksa sekian tahapan, baru dia katakan ini bid'ah, ini tidak boleh, dan ini boleh. Sekarang orang ada yang tidak ada Quran, ada hadis, bid'ah, tidak boleh. Capek banget. Dan kalau mak dinyo saya. Itu sidang jemaah. Jadi bagaimana? Memperingati termasuk semua haram itu dibolehkan, bahkan diperintahkan mentatbik ayat wa zakirhum bi ayyamillah. Hamba Allah, sejarah hijrah sudah sering didengar. Hijrah itu berat. Hijrah itu berat. Dulu para muhajirin jatuh miskin, pengusaha jatuh miskin, petani jatuh miskin, semua usaha hilang. Yang punya toko di Mekah ditinggalkan tokonya, hijrah tanpa membawa toko. Yang punya kebun di Mekah tidak bisa kebunnya dibawa, maka pengangguran. Yang punya pekerjaan-pekerjaan di Mekah jatuh jadi pengangguran sampai di Madinah. Semua muhajirin miskin, demi agama mereka siap dimiskinkan, demi iman siap dimiskinkan. Kita gimana? Siap tak miskin demi iman? Siap apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, siap? Siap dimiskinkan demi iman? Siap cincinnya dicopot masuk kotak infak? Isi dompetnya dikuras masuk kotak infak? Oh, mau baru mulai panjang. Bawa duit tak ke masjid? Piti gadang atau piti ketek? Nama bawa ke piti gadang atau piti ketek? Ada boleh. Kalau kamu saji komen piti ketek sini kok. Mangkonya sidang jemaah tadi khutbah awak. Banyak orang tak jadi masuk sarugo gara-gara pak impak jo piti ketek. Satio kota infak lalu cari pitih nan paliang ketek. Minta lo sarugo, impaknya impak WC. Nah, ini minta sarugo impak WC. Kau bayo ke sidang jemaah. Singkat cerita, sidang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah itu mengerikan. Yang kaya jatuh miskin, semua muhajirin miskin sampai di Madinah. Pengangguran sampai di Madinah, tetapi mereka terima itu demi imannya. Kenapa? Karena iman sangat berharga sidang jemaah. Iman ini sangat berharga. Kalimat la ilaha illallah itu sangat mahal. Kata Musa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kalimat yang tidak pernah kau berikan kepada nabi yang lain. Ya Allah, berikan aku kalimat yang spesial, terbaik, tidak pernah kau berikan pada yang lain. Dijawab oleh Allah, alaika bila ilaha illallah. Kalau begitu pegang kalimat la ilaha illallah wahai Musa. Kata Musa, ya Allah, kalimat ini kan sudah diberikan kepada yang lain. Aku minta yang lebih baik. Kata Allah, hai Musa, inilah kalimat terbaik. Innas samawati sab'i wal aradina sab'i wa amiruha wa ghairiha. Dan sesungguhnya langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, isinya dan bangunannya
dan makhluk selain zat Allah dimasukkan ke dalam timbangan hanya Allah yang tidak ikut. Kemudian diletakkan wa wuti'a la ilaha illallah bi kafatin ukhra, diletakkan la ilaha illallah dalam tahun timbangan yang lain, la malat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha. Jadi sidang jemaah, la ilaha illallah tu lebih mahal daripada 7 lapis langit dan bumi dan seluruh bangunan dan kekayaannya. Itu nanawak punya. Itu loh nanawak sio-siokan. Itu kekayaan yang ada pada kita, kalimat la ilaha. Coba ucapkan sama-sama, la ilaha. Ulang lagi. Ulang. Rasakan dengan jiwa kita. Ulang. Pejamkan mata, ingat Allah. Ulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kekayaan awak. Kalaulah tahu la ilaha illallah itu harus dibayar mahal, harus ditebus dengan apapun, maka ketek dunia oleh awak. Itu nan harus awak jago, itu nan harus awak urus. Itu yang menjadi api hijrah, itu yang menjadi energi hijrah, itu yang membuat kalau semangat awak bergelora, itu yang membuat kita melangkah dari rumah ke masjid, itu yang membuat kita ini memandang kehidupan ini tiada artinya dibanding akhirat, itu yang membuat cinta kita kepada Allah, itu yang membuat kita ini hidup bersemangat, itu yang membuat kita hadir sebelum azan subuh di masjid, kita hadir pada sholat berjamaah di masjid ini, yang menghijrahkan kita dari majlis lalai kepada majlis ibadah. La ilaha. Nabi Nuh berpesan pada anaknya, wahai anakku, jika seandainya kalimat la ilaha illallah itu seperti tali diikatkan kepada 7 lapis langit dan bumi, hancur lebur berkeping-keping langit dan bumi, karena kokohnya kalimat la ilaha illallah. Harus itu jadi energi awak. Hijrah kama ustaz, awak ke hijrah kala ilaha. Sidang jemaah, kata Nabi, nanti dipanggil umatku di pengadilan Allah, ala ruusil khalaik, di hadapan semua makhluk, dipilih satu orang umatku. Setelah yang satu ini, usulan ambo, kalau layado pitihmu saji nanti, baat teorinya lampu kotarang ke tengah. Kalau mau deko, kalau sah anu lo, obat tandang lo mengaji kuo aja mau kuo. Cahayo, itu kuoknya, itu kuok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
dipanggil seorang umatku kata Nabi di hadapan seluruh makhluk, kemudian dihadapkan kepada Allah, fayunsaru alaiha tis'atun wa tis'ina sijila, dibukakan dibentangkan di hadapannya 99 lembar catatan dosa. Besar bukunya maddal basar, besar bukunya sejauh mata memandang, tertulis di dalamnya dosa-dosa. 99 lembar. Ada tulisan dosa-dosa di situ. Dosa apa-apa, dosa ibu-ibu, dosa suami mangicuah bini, dosa bini ambil piti suami kita gantung di sakunya ketika suami sedang mandi. Iya tu bu? Iya pun tak? Bantu pengalaman bantu. Nah, sedang jemaah yang dirahmati Allah, satu dosa di situ. Kata Allah kepada hamba ini, az-zalamaka atunkiru syai'an min haza, ada yang kau tolak, ada yang kau tidak terima, kau mau komplain? Tidak. Seluruhnya dosa tercatat. Az-zalamaka katibatil hafizin, adakah para pencatatku telah menzolimi engkau? Dia jawab tidak. Waktu itu kita jujur. Catatan korupsi ko yo wa angko iyo. Nanang kicuh orang banyak ko yo wa angko iyo. Dulu sok mantap ko wa ang jua ko iyo. Nendak talok diajar zaman dulu wa ang juga iyo. Ndak mangarengkang-ngarengkang dapat nasihat ko ang juga iyo. Sidang jemaah sadoso tercatat. Ya nak. Isteri muda itu pula nan mukonyo baca hayo di dalam salimui ko. Ustaz isteri yang mau baca hayo wajahnya dalam salimui. Baat Ustaz pariso dulu jangan-jangan chattingnya jauh orang dalam salimui. Gue HP nama cahaya. Ya nah, semua diakui. Kata Allah, jangan khawatir. Falaka indi hasanatun. Pertama kata Allah, jangan khawatir. Hari ini kau tidak akan dizolimi. Tapi kau punya sebuah simpanan kebaikan yang aku simpan. Apa itu? Dikeluarkan sebuah kartu. Fayuktabu fiha, tertulis dalam kartu itu kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis di situ. Tadi buku 99 lembar, buku besar, terbenam daun timbangan, terangkat satu daun timbangan kosong, menggigil hamba ini. Apakah bisa selamat dia atau tidak? Dikeluarkan sebuah kartu la ilaha illallah, diletakkan di daun timbangan yang kosong. Ternyata langsung ketika kartu itu diletakkan, maka terangkat buku besar catatan dosa dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Berarti ini luar biasa. Kalau akidah kita beres, akidah kita mantap, tauhid kita mantap, dosa-dosa akan terhapus. Lai paham apa-apa ibu-ibu apa yang mau sampaikan? Lai paham? Kalau tidak paham, ambolah paham. Barek nak kaji Ustaz.
Itu sidang jemaah tentang hebatnya kalimat la ilaha illallah. Itu aset anda, itu yang membuat nilai anda. Pelihara itu, jaga itu, jangan dikotori dengan syirik. Jangan sampai kita goyah. Syirik apa Ustaz? Picayo jo cincin batuah. Sajak ambo pakai cincin ko Ustaz, kali limo cincin ambo kuah, ndak ada orang yang mengecek jambo melainkan mana kuah senya mengecek jambo. Bocah lihat cincinnya 5, sabalah kiri 5 lo. Ambo pun mana kuah sudah tu sambil berpikir, pajak ko aman pun dak. Kecek pajak ko cincinnya batuah. Sementara orang pandang ragu, ko aman pajak ko dak. Ika 10 jari apa cincin kadang-kadang kan mau zaman cincin. Khurafat ya nak, jimat buang. Alif ta ain bintang kapal ula dituli di karateh talatak dalam laci galeh kotak piti. Alif bintang kapal ula buang. Ustaz, dulu baat Ustaz kami ko kalau sakit kepala batawan jo kunyit. Ya nak, kalau damam anak dibawa ke tukang tawa, dibalah duonya kunyit, ditimbangnya tarata daun tarantang ketiga tali-tali kampet daun jira. Cie ta tunggu cek ta tilantang pajak kota sapu tengah hari untung dek kunyit ko cegak puah. Kalau dek jahil mudah-mudahan diampuni Allah. Amin. Tu jimat apa ko Ustaz? Kalau dalam jimat tu tak tulis ayat Allah, ayat-ayat yang tidak mengundang syirik. Ada ayat ko yang mengundang syirik. Nanti mau tunjuk ayat-ayat bekerja sama dengan jin kafir. Nah, tapi kalau ayat-ayat itu tulis tak masalah. Cari nanti dalam buku Tibun Nabawi. Cari nanti dalam buku yang membahas perkara-perkara ruqyah dan yang lain. Boleh pakai jimat Quran. Abdullah bin Umar bajan doa ke anak-anak nak bisa diajar, ke anak-anak nak bisa diajar, ditulisnya doa itu di Abdullah bin Umar. Itu di kabehnya juga dia ditulisnya di karateh, digulungnya di lakian ke badan anak itu, disangkuin di badan anak. Berarti boleh. Bawang putih apa Ustaz? Bawang putih. Kalau tak tahu awak di malu dapat dia cerita. Sidang jemaah dirahmati, ayat Quran boleh. Doa-doa maksur boleh. Yang tidak berbau pas tuntas hukum ayat Quran dijadikan ajimat. Tulisan selesai akan dicetak, banjir tiba di Padang. Mesin fotokopi kami 2 buah tarandam dek banjir kakinya. Sampai kini alun dicetak. Kalau dicetak mau buat mari. Dalil-dalil kuat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kau bid'ah kau haram sih enggak. Itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau sakit kepalanya tulis ayatnya letak di kepalanya. Apa bakocok nama buat tutung balataan di kepala apa salon yo panik kalau Ustaz batu utang banyak mana. Kalau utang tu Pak. Cie Quran didagang di kepala. Kalau tak dibayar panik tarik itu. Ada ayat yang syirik ditulis. Ada dulu anak muda kalau nyo naksir ke orang zaman-zaman ambo di pesantren tak masuk Ustaz bagai itu rahasia. Batulilah ayat ko di karatai fakukibu fiha hum wa junudu iblis wal gaun wa
Ditulis di karate, ditulis nama orang anak gadis dan awak sasar supaya naksir ke awak bermimpi malam tujuh awak tulis nama di bawah. Jadi ada pesantren berdekatan dengan pesantren tawalib, pesantren diniyah. Diniyah sadono anak gadis tawalib sadono anak bujang sasarnya tu ditulis. Dibuat nama anak gadis di satu di KBN di jari awak lalok lain. Dengan harapan anak gadis nanti tulis namanya tu iyo bang mimpi malam tujuh awak. Pagi-pagi awak intai itu siana. Mati jadi harimau, urang bagak mati jadi hantu, dukun mati jadi harimau, adonan jadi buaya putih, sumbarang tuduh sini. Ana mau itu, sumbarang tuduh sini. Itu mesti awak nanti. Ustaz, kayu ada orang mati jadi harimau nya. Batu, farji'na. Balik kami ke dunia, dibalian di Allah mako balang-balang tuduhnya. Aiko penambahan itu nang dia. Ndak ada dibalian ke Allah, dia ka bumi lai. Kalau masuk alam barzakh lah tu, nak lama dia awak situ. Kurang sekali kesempatan ibu nyawa dua kali mado. Kasa sudah nyo mati, nyo mendatang ke ambo, mama ambo mana, ma ita mambo, kudu lurang santiang, diambui nyo api pudua, iya tu. Sado api awak, kau mau ambil api pudua dah awak. Tuba mati nyo, setelah mati mendatang ke ambo, akecek nyo, tolong ambuean ambo, talua saparo masak 2 buah, tu.
kemudian lapek agak tigo, godok-godok tempang jadi dua, angantan ke belakang sampai nan kalang di batang durian, ada litak jisamsu sabukwi. Awak ingat tanggal dapat wangsit loh. Dulu ada menteri dapat wangsit. Menteri Agama dapat wangsit atas arahan Megawati. Menteri Agamanya hafal Quran. Dapat wangsit ada harta karun di Bogor, dikali di Bogor tuh. Allah basah ketiak mangalinya dan atau karun ku ndak basah-basah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang mendetusiat Ustaz, itu bukan orang yang meninggal, itu namanya korin. Simak kajian kita tentang akidah, bahwasanya setiap manusia itu punya dua korin, korin malaikat dan korin jin. Korin malaikat sidang jemaah untuk membawa awak kanan elok, korin jin ingin manyasen awak. Kecek sahabat kan Nabi termasuk engkau ya Rasulullah, tak masuk ambo, tapi korin jin ambo ko kecek Nabi diislamkan oleh Allah sehingga dia selalu membisikkan yang baik pada tidak mengajak saya kepada kesesatan. Dan korin jin Nabi itu diislamkan. Korin Jawa kok ada nampak mabuk tukang olah. Ya malah mana nasi mana pek korin dan jin dan uko. Jin tukang olah, jin mabuk, jin tidak kalau diajak, asado nyupnya kerajut. Sidang dia mati awak, inyo nan balik. Nyo tahu perjalanan awak, kawan-kawan awak. Inyo yang menjelma jadi atas nama awak. Nggak ada, dia orang mati itu doh. Yang menjelma tu inyo korin tu meminta rokok di samsu sabukwi. Talu separuh masak dua. Awak de andi awak lah banggal awak bakawan juan tu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hijrah kedua kepada syariat dan ibadah. Syariat ko apa Ustaz? Aturan hidup. Bentuknya apa Ustaz? Rumusannya fikih. Ada aturan ibadah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih keluarga, ada fikih jinayat. Ampe pakaro nak mungkin awak kajian jalai hijrah sajolah awak ke dunia ibadah, tinggal kebiasaan lama, cari kawanan elok. Allah sudah tu mana puak dado, jadi tapuak juo dado tu sabok tapuak nan katigo bisa membawa awak batul dan langsung mati. Angke bendera putih sabalun tagak bendera hitam, urang bagak sabalun awak Allah banyak dikuburkan, urang kayu sabalun awak Allah jadi tengkorak, orang hebat sabalun awak kini Allah punah jadi tengkorak. Awak kini mana puak dado, minus pelajaran dan minus kesadaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka lakukan perbaikan. Allah tu awak kau lalai, awak banyak salah paham joy duit kau. Suatu hari Bahlul sedang di kuburan. Bahlul kodung sanak Khalifah Harun Ar-Rasyid, tapi Bahlul ko inyo adalah ulama yang pura-pura gilo. Baaman ko Bahlul pura-pura gilo karena sabalunyo inyo berlawanan politik jo Harun Ar-Rasyid, lawan-lawannya ditangkok. Kalau ndak pura gilo inyo ditangkok pula.
Mako manyamar lainyo urang tasapo tanah hari gilo batuke-tuke kian kamari pado alinyo pura-pura sajo namo terkenalnyo Abu Wahab pai kaira ado musaji no namonyo musaji Abu Wahab itu adalah Bahlul. Kisah nyato sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah Bahlul itulah yang dijadikan di Indonesia kisah Abu Nawas. Bahlul itu jatuh. Jadi suatu hari Bahlul inyo selalu menasihati Harun Ar-Rasyid. Inyo sedang di kuburan, lalu rombongan Harun Ar-Rasyid bersorak Bahlul, "Hei Harun, hai Harun, ya maftun, hai Harun yang tidak lepas dari ujian." Baranti Harun, "Akece Harun, mata takil." Yang lain tak berani memanggil Harun. Kalau ini Harun Husain Harun Rasyid. Mata takil bila utak ka dipakai. Jadi kalau orang gilo, kau bebas membayar. Awak kalau ke Jokowi pura-pura gilo lah, tak mungkin ada. Hai Harun mata takil, hai Harun bila utak ka dipakai. Langsung Harun turun. Berhenti. Lain emosi Harun. Waang nang gilo, adilo nang kecek gilo. Kecek Bahlul, apa orang cadia? Engkau masih gilo. Tumangang siko kecek Harun. Kecek Bahlul, wahai Harun, anta maftun. Ambo disiko sadang maurus kuburan ambo, sedangkan engkau sibuk maurus istana. Engkau bodoh wahai Harun, istana ka ditinggalkan akan runtuh, samantaro engkau akan dimasukkan ke dalam kubur. Istana yang ka ditinggalkan nanti akan runtuh, itu nan sibuk kau urus, sementara kuburmu tidak kau urus. Ambo sedang mengurus kubur ambo, sabab ambo yakin ambo kan masuk ke kubur ambo. Kecek Harun, kalau begitu taruhlah nasihatku kamu. Dia nasihat. Tadi ambo disiko berteriak di kuburan, hai orang-orang yang dahulunya jadi raja-raja, bagaimana engkau sekarang? Kenapa kau tak bisa menjawab pertanyaanku? Hai kau dulu yang kaya-kaya, hai kau dulu yang populer dan terkenal, hai dulu kau segala-galanya, sekarang engkau bagaimana? Harun lah dari siap pagi tadi yang boba sorak, ndak sorang jua talok menjawab. Nyo menyindi Harun Ar-Rasyid. Kecek Harun Ar-Rasyid menangi Harun Ar-Rasyid. Tambahlah. Kecek Bahlul, ya Harun, alaika bil Quran. Bacilah Quran elok-elok. Di Quran itu ada pelajaran yang untuk orang sukses. Ada loh berita-berita luar biasa. Tambah, kalau model itu, kalau sudah nasihat Allah, adonan para ludak, ambo kan agiah. Iyo ado Harun, agiah ambo tigo pakaro. Itu sidang dulu. Apa tigo pakaro? Yang pertama kecenyo, tolong engkau tambah umur ambo. Tambah umur ambo. Kecek Harun, tak mungkin ambo menambah umur, mustahil. Dan kedua apa? Tolong salamean ambo dari malaikat maut, mustahil. Dan ketiga apa? Tolong salamean ambo dari neraka, manangi Harun. Apa yang patut ditolong? Bara buah yang patut ditolong? Bara buah 3. Dan pertama tambah umur, lebih bisa umur ditambah.
Awak sedang memasan bakso, malaikat maut tiba, le bisa awak minta ke malaikat maut abian bakso dulu. Le bisa. Orang rumah ka datang awak menanti rumah. Kiranya minta ditanggung. Nan kedua, tolong salamean dari malaikat maut. Bisa? Nan ketiga, salamean dari neraka. Sidang jemaah apa-apa ibu-ibu ko muhajirin sadonyo. Awak ko adalah orang berhijrah dari alam rahim ke alam dunia, lahir ke dunia, dari ketek digadangan, dari bodoh dicerdaskan, dari kuat miskin kecil dibesarkan, dari lemah dikuatkan, dari miskin dikayakan, dari sendirian diberi pasangan, dari pasangan ada keturunan. Ala salasai, ala bakarajo, kemudian dipensiunkan. Sudah dipensiunkan? Sudah dipensiunkan? Dimatikan, dihijrahkan kama? Berarti salah orang salah muka. Disangkonyo umur 50-60 kok. Umur pensiun kok umur santai-santai lain. Apa tiola sanang, apa pensiun? Apa tiola sanang, usaha apa diurus anak-anak lain. Apa tenang, saya lah pensiun. Bodoh. Usia pensiun kok usia pertarungan. Usia yang menentukan Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah. Anda mati di masjid atau Anda mati di tempat tercela. Anda mati dengan kalimat la ilaha illallah atau Anda mati dengan sumpah serapah. Anda mati dengan kasih sayang Allah atau Anda mati dengan murka. Konda usia barangah kodo pak, iko usia mempersiapkan hijrah dari alam dunia ke alam akhirat, alam perpisahan yang dilupakan, alam pengadilan yang tak bisa dimainkan, alam persidangan di padang mahsyar, alam yang tidak punya kekuatan, alam yang tidak bisa dipalsukan, tipu daya tidak berlaku, kriminalisasi tidak ada. Anda akan disidang oleh Allah, seluruh perbuatan akan ditayang jadi tontonan. Anda tidak bisa mengelak. Saksinya bukan lidah yang bicara, saksinya kulit dan kaki dan tangan tubuh kita yang akan bersaksi di Maha Kuasa. Hati itu sidang jemaah. Allah tuh hijrah. Hijrah kamu saji, jadikan musaji awak ko sidang jemaah Darul Hijrah. Disiko dilahirkan Umar bin Khattab, disiko dilahirkan Abu Bakar As-Siddiq, disiko dilahirkan anak muda Ali bin Abi Thalib. Iko madrasah sebelum kematian, disiko kembali perkara solat diajarkan, disiko kembali ibadah dituntun, bukan hanya berdasarkan tontonan. Di sini dijadikan sidang jemaah sebuah program-program untuk husnul khatimah. Jadilah Masjid Al-Madani Raudatul Jannah bagi warga awak Kamang. Kau pintu saru bapak-bapak, ibu. Urus elok-elok. Kalau ada piti hawa, bangun. Salah sen bangunannya.
Iko bangunan surga. Kalau bisa papa awakku mati di musajid, bukan mati di rumah sakit. Ya toh? Ustaz, mama amboyo mama ratu-ratu mati di rumah sakit. Batu, inyo di usia dek bininya sampai mati no. Iko sidang jemaah, ko hijrah. Ada mau itu? Sukses hijrah tadi untuk 3 perkara. Tadi dalam khutbah Jumat awal Allah baca rito tentang 3 perkara syarat masuk surga. Syarat dan pertama sukses ibadah hati. Ibadah hati ada 3. Dan pertama sidang jemaah, ibadah hati yakin sempurna rukun iman. Nan kedua barasi hati dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad dan segala macam dendam kusumat mesti dihilangkan. Rasa marah luka ditukar dengan rasa maaf. Hati dibersihkan dengan ikhlas kepada siapapun. Jangan ditunggu orang lain di pengadilan Allah. Sesuai doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan dijadikan di hati kami ini rasa dongkol, kecewa, luka, benci, dendam. Ghillan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jangan ada dongkolan, semuanya mesti diikhlaskan. Karena itu syarat masuk surga. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, maka dia bisa dapat ampunan dan masuk surga. Bersihkan hati sidang jemaah, ikhlaskan semua kejadian, lupakan semua luka, serahkan kepada Allah, ganti dengan kunci surga. Maaf akan menjadi kunci surga. Semoga Allah memilih kita. Lai dapat tak mengalau Ustaz, mudilah muak mengaji je. Sarai nan kedua masuk surga, sarai ibadah hati nan ketiga. Nan ketiga hati mesti hati yang berzikir, hati yang bertasbih, hati yang bertahmid. Sukses 3 perkara pada hati, pindah kepada syarat nan kedua. Sukses ibadah badaniyah, sempurna solat dan puasa. Lakukan ibadah-ibadah badan dengan sempurna. Ibadah ketiga untuk masuk surga, itulah nan disebut ibadah harato. Nan banyak orang tidak padayo, banyak orang nan tidak biasa, seperti Amr bin As, seperti Abdurrahman bin Auf yang sukses ibadah harato. Karena apa sidang jemaah? Awak sadonyo ko masalah dalam infak basadakah, setiap basadakah bacari pitih nan palian kete, bandoan pitih nan palian gadang, minta pulo sarugo nan palian gadang, infak jo pitih nan kete, iko namonyo dak tahu diuntuang, infak jo infak WC, permintaan sarugo, infak WC. Nah dimintanya dak tahu diuntuang orang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, makanya ada dulu ibu-ibu yang dahsyat. Seorang bidan di Padang, dibawanya ambo tanahnya di dekat Bandara BIM. Tanah tu Allah punya bangunan, Allah punya kebun obat berpenghasilan. Sebulan hasilnya 6 juta ke Ustaz. Sudah tu iko ambo infakkan fisabilillah.
kece ambo ibu kau infakkan sedekah. Iya. Ala minta izin ibu ke suami. Ala bapa baakan iko jo anak-anak. Ustad, oh suami ala selesai. Ko suami ambo udah kamari dah. Jo suami lah selesai. Jo anak-anak lah dapat lo jatahnya. Iko jatah ibu ko. Ingin ibu mambau nyo kasarugo. Ingin ibu mambau nyo. Cuman waktu itu ambo masih acok ke Malaysia, ambo sibuk. Mau cari lah yayasan yang mana limonya. Bapak tamu ibu ko. Kelola. Coba bayangkan. Ibu ingin membawa kasa, jadikan kebunmu kebun sorga, jadikan asetmu aset sorga. Baacaronya Ustad menjadikan kebun-kebun sarugo. Umi Kalsum tahu ibu-ibu Umi Kalsum, penyanyi yang menjadi rujukan tilawah Quran, irama-irama Quran. Ummu Kalsum itu penyanyi wanita dari Mesir, rujukan dunia. Hartanya banyak, katiko nyo maninggal nyo infakkan haratonyo ke Al Azhar. Kuaset amun jangan harato jadi pakaru untuk awak di akhirat. Jadikan sawit awak sawit sarugo, kebun sawit di sorga. Aku ingin kebun sawit di sorga. Aku ingin kebun karet di sorga. Aku ingin punya toko di sorga. Aku ingin berdagang punya aset di sorga. Baacaronya Ustad, agihan kamu musajik suruh mengelola. Di kuliah pulau dikontrakkan segala macam, jadi usaha masjid, dan itu jadi usaha awak di akhirat. Baik itu caranya nak kamangalih lo di surga tu. Tapi jo itu masuk surga banyak orang kayo. Inyo mati haratonyo tinggal, orang lain nan masuk sarugo jo haratonyo, nan inyo menumpu harato masuk narako. Baatu Ustad bisa pulo nan menumpu harato masuk sarako, samantaro yang mewarisi masuk sarugo. Iyo, kenapa? Karena sidang jemaah. Sebab harato ko nan untuk awak dosonya. Nanarato ko mengandung doso. Ya ndak atau doso. Ndak Ustaz, ambo mangaleh halal. Mau tanya cie, ambo orang pangaleh lo dulu. Ambo bakal di sepatu di Bandung dulu. 3 toko sepatu di Bandung. Kalau ada orang bertanya ke awak, apa layasli barang apa kau? Tu awak jawab, iko indah dong. Nan asli kadai sabalah ada pasti orang kecian asli ya nak ada kicuah-kicuahnya kira-kira berdosona. Aset-aset itu semua ada dosanya. Nan mati si pemiliknya mati nyobao dosonya tu harato diwariskan, doso dibawa, doso tak boleh diwariskan. Jadi untuk apa? Semakin banyak harato awak, semakin banyak dosonya. Itu dan untuk awak. Dan haratonya untuk orang. Anak gadis awak menikah jo menantu awak meninggal. Gadis awak anak padusi awak sakit-sakit. Harato dikelola de udanyo nikah lo jo orang lain ciek lai. Di bawahnya harato awak katampai orang lain ciek lai. Dan inyo dapat sanang dosonya siapa nyo? Mintuonya nak mati tadi.
Jadi sebelum mati Pak, ibu-ibu bagi aset awak tu. Sawit ambo 10 hektar. Sekian hektar untuk ambo. Ya kan. Panutuk dosa. Aset ambo sekian. Sekian untuk ambo. Kau nanti. Kalau ndak talambek berpikir cerdas, dosa aja untuk awak. Dosanya untuk awak, harta untuk Ustaz, awak meninggal bini awak, jo anak awak mah. Iya, alah habis masuk idahnya. Inyo diundang reuni dek kawannya. Undangan reuni SMP tahun 65. Tinggal bertiga sini, ketua lah mati lah. Reuni je tu. Lihat tahu apa-apa berita di Padang kok banyak orang menjadi janda karena apa? Karena gara-gara reuni. Santer berita petang mah. Meninggal rumah awak reuni. Hah? Kecil kok jadu-jadu segeh wah. Kecil mamali lewat di kuburan. Kecil mamali inna amwalakum kada kusimat wahai penghuni kubur, hartamu sudah dibagi-bagi orang. Wa azwajakum kata zawajana, jandamu sudah dinikahi orang. Ini berita yang kami bawa. Apa berita darimu? Hartolah dibagi orang, jandalah dinikahi orang. Membali sampai tidur awak yang membayar kreditnya. Nan lalo pajak baruko. Awak lalok di tanah, inyo lalok. Ya nama, ya ilah selero dia Pak. Kalau model iko, apa jaleh lah tagak. Kau kutinggalkan dengan rumah baru, aku juga harus masuk kubur seperti indahnya rumah baru juga. Dengan apa? Aku akan bangun kuburku dengan sedekahku. Sedekah piti ketek sini. Kira-kira kuburan juga apa model itu? Rumah rancak dinaik orang, kuburan barapi untuk awak. Baik tujuh ibu-ibu, baik pak lo, jampi cewek nak suami kok mati awak arat tua kau indah, awak meninggal suami awak menangis, batu tu jam bangga dulu, orang laki-laki kau menangis, mata dibuka sabalah. Adalah itu. Jadi sidang jemaah hijrah dengan 3 perkara. Sukses ibadah hati sebagai target hijrah, sukses ibadah badaniah, sukses ibadah harta. Janjo impak piti ketek jualai kare aratu awak tu, kare aset awak tu sabalun awak mati. Sabalun jangan sangkul Pak, awak kalau mati orang lupa ya awak. Ada kuburan di muka rumah. Orang kayu meninggal nyolataan ayahnya nyo kuburan di muka rumahnya. Dek sayangnya ke ayahnya. Anggotanya ke keluarganya lai satio lalu berucapkan salam baca doa indah. Dia mau di muka halaman tu tak ada. Malah sakit dia awaknya. Awak di kuburan di dekat halaman rumah. Inyo ba suami baru. Melintas dekat awak doa. Apa rasa awak? Sakit apa senang? Betul. Jadi apa jam bangga lah kau. Ada yang kau mati dan kuburan sudah muka rumah lah jadi tua. Jadi Hironya nyoba laki baru. Awak di situ disapu aja indah lah. Air panjang. Lah sidang jemaah, mari mantapkan hati, mantapkan hijrah kita, hijrah kepada Allah, sukses hijrah di dunia,
sukses di alam kubur, sukses di mahsyar, dan sukses di masuk surga. Kita berdoa. Kalau ada orang dia lupa jawab. Biasa mengaji kau pakai kopi. Itu mangkombo kecan lindo nampak lembo. Mungkin dak perkara lampu, dak perkara kopi nak do. Kami lah 5 hari berjalan, Pak. Lah 5 hari musafir. Besok ada acara di Padang. Bajulah kumua sudah tadi siang go carilah di pasar Kogamis untuk besok. Sebab bajulah kumua sudah. Banyak Ustaz laundry. Kan ada laundry express. Apa-apa ambo kalau pulang mesti mambok baju kumuh supaya orang rumah tak curiga. Kalau baju barasiah je bawa. Tunjuk. Lain Pak teori itu Pak. Tu teori Pak. Jadi kalau apa ada namanya mantawan. Kok dapat rezeki nan lain. Apa ju rumah tu bawa pulang le tu. Apa nak dibawa barang ke rumah bini pertama bos tu dia. Ustaz kau mencari barang ibu-ibu je. Dia nang ka batang kabe kau kan apa-apa nak tahu dah. Istighfar 3 kali Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. 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 Aminkan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut والجنة بعد الموت والجنة بعد الموت والجنة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب جنتك وافتح لنا أبواب جنتك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر يسر لنا أمورنا ولا تعسر يا ربنا يا كريم. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبيين والشهداء والصديقين. اللهم
اجعلنا من المهاجرين إليك اللهم اجعلنا من المهاجرين إليك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا يا ربنا من المطبقين للقرآن والسنة من المطبقين للقرآن والسنة يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا منان يا منان اللهم اجعل ما بقي في عمرنا ya Allah jadikan sisa umur kami ya Allah ya Rabbana ij'al ma baqiya min umurina ya Rabbana miftahan lil jannah jadikan sisa umur kami kunci surga kami ya Allah mudahkan kaki kami melangkah ke masjid ini ya Allah waj'alna min ahlil ibadah jadikan kami hamba yang rajin ibadah Allahumma ja'alna minal khashi'in jadikan kami hamba yang khusyuk beribadah Allahumma ja'alna rabbana ya karim ij'alna ya rabbana ya karim minal qa'imin lis-shalah kami yang konsisten mendirikan salat ya Allah Allahumma ja'al ailatana sakinatan mawaddatan wa rahmah ya Allah jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah wa rahmah Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar Allahumma ya Rabbana yassir lana ma'isatana mudahkan ma'isah ekonomi dan kehidupan kami ya Allah Allahumma najjina fid dunya wal akhirah sukseskan kami di dunia dan akhirat ya Allah Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hanan ya Mannan ij'al ailatana wa zurriyatana zurriyatan sholihatan qa'imatan lis-shalah ya Rabbana ya Aziz ya Rabbana ya Karim isfi mardana warham amwatana sembuhkan yang sakit ya Allah dan rahmati yang telah meninggal ya Allah Allahumma ya Rabbana barik lil munfiqina bihadza bina'il masjid ya Allah berkahi yang telah berinfak membangun masjid ini ya Allah Allahumma barik lil munfiqin Allahumma barik lahum ya Allah barik fi umrihim barik fi amwalihim wa barik fi sya'nihim wa barik lahum fi kulli ahwali ya Rabbana ya Karim Rabbana Rabbana wahid sufufana satukan barisan kami wahid qulubana satukan hati kami ya Allah di masjid yang mulia ini ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar amin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum diakhiri saya memperkenalkan nama asli saya. Sebelumnya di mana-mana orang mengenal saya Jel Fatrullah. Itu nama hijrah ketika saya masih kuliah di Al-Azhar di Kairo. Masuk saya PNS, maka saya pakai nama asli. Nama saya sidang jemaah yang dirahmati Allah, nama yang unik didengar tapi susah dilupakan. Nama saya Jelita Donald. Lah do apa mendengar nama itu? Jelita
cie ko jelita na bajanggu di dunia. Baka ustaz kenalkan namo. Tadi ada nambah cerita ambo pai ka Solo sabalun masuk kota Padang dan ada istimewa namo ustaz jo gambar ustaz tak tulis jelita donal rupanya ustaz maju ke DPD RI iyo nah ambo mencari tuan menjawab keceknya tu maju ustaz ke DPD RI iyo sambil bagi tahu lain. Jadi sidang jemaah itu nama asli ambo. Dulu ambo masuk PNS, kalau kini namanya ASN. 7 balik tahun yang lalu ambo mundur dari PNS. Proses golongan 3D. Proses golongan 3D 7 balik tahun yang lalu. Batu Ustaz mundur. Ambo urang nyoyong modelikunya, ambo pantang jagoaku, ambo fokus ke dakwah dan mundur dari PNS 7 balik tahun yang lalu. Maka ketika itu nama ambo dikenalan jelita Donald, kinilah lamolo atau bukan kanan bandia. Siapa nama tadi itu? Menganyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.